Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga setiap kita semua boleh bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Dan hari ini saya yakin dan percaya setiap kita semua pasti sudah rindu akan hadirat Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita memuji menyembah Tuhan lebih dalam, mari kita sama-sama dukung misi 1000 subscriber YouTube AGCC GBT Kota Kudus. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita semua, 1, 2, 3. Terima kasih untuk setiap saudara-saudara yang sudah memberikan komen, like, share, dan subscribe channel ini. Dan saya yakin dan percaya channel ini pasti akan semakin bertumbuh luar biasa, karena ada orang-orang luar biasa yang selalu senantiasa memberikan dukungan, memberikan support. Dan apa yang saudara-saudara lakukan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menganggap sebagai suatu kebenaran. Dan karena saudara-saudara melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu melayani Tuhan dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Katakan bersama-sama dari awal, katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa mengukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih. Haleluya. Glory, glory. Engkau sungguh indah, Engkau ajaib. Kami sandung Engkau Tuhan, lawatlah kami, bekerjalah dalam hidup kami Tuhan, karena kami tahu kami tidak akan mampu berjalan bersama diri kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau, ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Ya la 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 ma ya, ya la 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 ma ya la 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 shikara la 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 la. Haleluya.
baik Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, perbuatan-Mu besar, Engkau tak pernah mengecewakan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Haleluya, penyertaan-Mu sempurna, kami bersyukur kepada-Mu. Ya lama ya lama Engkau selalu memberikan yang terbaik, Engkau selalu menyediakan hidangan di hadapan para lawan-lawan kami. Ya Bapa, ya Tuhan, Engkau mulia, Engkau layak terima pujian. Haleluya, ajaib, Roh Kudus, ajaib, kami perlu Engkau Roh Kudus. haleluya. Ya Ralaba, ya Kami Ralaba, ya perlu Ralaba, Engkau, ya Roh Kami perlu Engkau, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Roh Kudus. Ya Roh Ya Ralaba, ya Kudus, Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, ya Roh Kudus. Haleluya, Kan Engkau Tuhan, haleluya, melebihi ya Roh Kudus. segalanya, lebih dalam Ya Roh Kudus, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sama-sama sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siang hari ini Engkau menerima setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hatimu karena kami tahu Tuhan hanya inilah ya Tuhan yang dapat kami perbuat, hanya inilah yang dapat kami lakukan untuk selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau dimuliakan, maka bersama dengan para malaikat di surga, kami semua akan memuji-muji, menyembah nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami terus menjadi para penyembah, para pemuji untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya setiap air mata kami, setiap doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami berdoa supaya Engkau memberkati gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus. Kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah atas seluruh kehidupan jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Dan kami yakin dan percaya Bapak untuk setiap program-program yang akan ada, seperti program ulang tahun, seperti program Natal, lalu ibadah tutup tahun, ibadah doa puasa. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan bekerja, Tuhan pasti akan melawat, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan untuk setiap komisi-komisi departemen yang ada, departemen pemuda, departemen remaja, departemen sekolah minggu, Tuhan departemen umum juga Engkau berkati, supaya jiwa-jiwa dari timur, utara, selatan datang berkumpul menyembah nama Tuhan di gereja-Mu ini. Kami percaya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, karena kami tahu kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat supaya nama gereja kami lebih banyak dikenal orang, karena kami tahu sangat sedikit sekali orang-orang yang mengenal nama gereja kami. Tuhan tolong kami tidak mampu, karena hanya Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan dan berkat, sehingga Tuhan setiap jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus boleh dengan rela hati, boleh dengan tulus hati untuk mengajak teman-teman mereka ke gereja AGCC. Karena kami tahu Tuhan, kalau bukan kami, siapakah lagi ya Bapa? Kalau kami tidak melakukan bagian kami tahu Tuhan, Engkau juga pasti akan berdiam diri saja. Untuk itu Tuhan, berikan pada setiap kami hati untuk kami dapat mengajak jiwa-jiwa datang memuji menyembah nama-Mu, sehingga Tuhan bangku-bangku yang kosong penuh dengan jiwa-jiwa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami semua yang mencari jiwa untuk Tuhan. Karena firman-Mu berkata, ketika 1-2 orang datang kepada Tuhan, maka malaikat-malaikat di surga akan bersorak-sorai. Dan kami yakin ya Bapak, hidup kami akan dipakai untuk kepanjangan tangan Tuhan, menyelamatkan banyak orang di dunia ini, sehingga Tuhan kami boleh melihat rumah Tuhan harus penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami semakin mengerti kehendak-Mu. Urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya ingin ingatkan setiap kita untuk kita jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel kesayangan kita ini. Karena saya yakin dan percaya di dalam kita sama-sama untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe, itu akan membantu untuk channel kita semakin berkembang. Dan jangan lupa juga saudara-saudara, kalau saudara-saudara melakukan komen, like, share, dan subscribe, itu juga merupakan bagian dari pelayanan. Itu bagian dari melayani Tuhan.
Jadi melayani Tuhan paling simpel zaman sekarang bukan mengedarkan kantong kolektor, bukan hanya penerima tamu, bukan hanya menjadi timekeeper, tetapi saya yakin melayani Tuhan paling mudah adalah dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Hanya dengan melalui jempol, tidak memerlukan tenaga banyak, tidak memerlukan waktu yang banyak, dan bahkan tidak memerlukan biaya yang besar. Bahkan gratis saudara-saudara. Saudara-saudara tinggal klik, langsung saudara-saudara sudah masuk hidungan di dalam melayani Tuhan. Dan bayangkan saudara-saudara, di mata Tuhan semua pelayanan sama. Tidak ada pelayanan besar, tengah, kecil, tidak ada. Jadi apapun pelayanannya di mata Tuhan sama. Jadi kalau saudara-saudara klik like, comment, share, dan subscribe setiap hari, itu sama saja saudara-saudara sedang melayani Tuhan setiap hari. Dan saya yakin orang-orang yang melayani Tuhan berkatnya pasti berbeda. Tuhan Yesus memberkati, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Siang hari ini bacaan kita ada di Kejadian 22, 23 dan 24. Saya ingin bersama saudara membahas Kejadian 22. Sebagaimana kita tahu, saudaraku, Kejadian 22 ini adalah pasal yang paling saya katakan menghebohkan, karena disinilah Tuhan mencobai Abraham sedemikian rupa. Belum pernah terjadi di cerita-cerita Alkitab yang lain Tuhan melakukan ujian pencobaan seperti yang dilakukan kepada Abraham. Kalau Ayub mengalami pencobaan itu bukan Tuhan yang secara langsung mencobai Ayub, tetapi Tuhan mengizinkan iblis. Nah, kalau di sini Tuhan langsung meminta Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya, katakan yang keturunan dari Sarah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan belum mengerti benar mengapakah Tuhan meminta sesuatu yang begitu berat, bahkan mengorbankan seorang anak. Kalau kita mengaca ke dewa-dewa yang lain itu kan meminta anaknya dikorbankan. Kita baca di keturunan raja-raja Israel yang menyembah berhala itu disebutkan mereka tidak segan-segan mengorbankan anaknya. Dan pada saat itu, budaya pada saat itu memang mungkin juga orang-orang yang mengasihi dewanya mengorbankan anaknya kepada dewanya, dan itu terbawa sampai ke zaman Raja Daud dan keturunannya, sehingga keturunan Israel, ya kalau yang keturunan Daud belum saya baca, tapi yang keturunan Yerobeam itu kerajaan utara itu mengorbankan, mempersembahkan anaknya. Nah, pada waktu itu di tengah-tengah Abraham hidup, bukti dari seseorang mencintai Tuhannya itu adalah mempersembahkan anaknya ke dalam api. Mungkin, ini penafsiran saya, Tuhan juga ingin menguji Abraham sebagaimana waktu itu orang yang mengasihi Tuhannya adalah dengan cara mempersembahkan anaknya, begitu saudaraku ya. Nah, pencobaan ini atau ujian ini tidak lagi diberikan kepada kita karena di zaman sekarang ini tidak ada lagi orang yang mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewanya. Itu sebabnya tidak relevan lagi kalau Tuhan mencobai kita dengan cara ini. Jadi kita tahu setiap ujian itu menurut masa, waktu, dan kebudayaan setempat. Jadi kalau kebudayaan setempat itu untuk menyatakan cinta kepada dewanya harus mempersembahkan anaknya, maka Tuhan juga mencoba Abraham, menguji Abraham
Apakah kamu mengasihi aku seperti orang-orang mengasihi dewanya? Dan puji Tuhan ternyata Abraham ini lolos ujian, artinya lulus ujian. Nah, sebagaimana kita tahu Abraham dengan begitu taat menyerahkan anak satu-satunya yang didapat dari Sarah yang dinanti-nanti sekian lama, dia rela persembahkan kepada Tuhan. Itu sesuatu yang saya katakan luar biasa. Itulah sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Saya kira kita kalau membaca begini gampang ya saudara. Oh ya, Abraham menyerahkan anaknya. Tapi coba saudara mengalami sendiri. Tidak perlu anak satu-satunya yang dinanti-nanti sekian puluh tahun. Ya, harta kita sajalah. Saudaraku, itu sebabnya kita melatih diri. Makanya Tuhan mengatakan siapa yang setia dalam perkara kecil, siapa benar dalam perkara kecil, dia nanti akan setia dalam perkara besar, benar dalam perkara besar. Mari kita melatih terus, saudaraku ya. Kita belum seujung kukunya kalau dibanding imannya Abraham, tetapi kita mencoba untuk terus belajar mengasihi Tuhan. Walaupun Abraham belum begitu mengenal Tuhan, tapi dia mengasihi Tuhan. Ya, saudaraku, puji nama Tuhan. Dan inti yang ingin saya sharekan siang hari ini, setelah ujian, lulus, kemudian ada berkat. Ya, ada berkat perjanjian diteguhkan. Perjanjian yang tadinya Tuhan hanya janji-janji, dalam arti kata perjanjian itu belum sah karena belum diikat, istilahnya belum ada meterainya gitu. Jadi kalau saya janji, lu tak kasih mobil, ya itu baru janji. Tapi setelah lulus ujian, saya bawa BPKB-nya, ini mobilnya. Nah, begitu juga Tuhan dengan Abraham. Sebelumnya Tuhan berjanji Abraham diberkati, keturunannya menjadi hebat luar biasa. Tetapi setelah ujian iman ini lulus, maka Tuhan mengesahkan perjanjiannya itu. Artinya perjanjian dengan Abraham itu dimeteraikan sehingga tidak akan bisa berubah lagi. Ya, dikatakan, saya baca untuk ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Yahweh dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Untuk kedua kalinya ini berarti diteguhkan, dimeteraikan. Demikianlah firman Yahweh, karena engkau telah berbuat demikian, mengasihi aku tanpa batas, berkorban, mengasihi aku, rela memberikan apapun, karena engkau telah berbuat demikian, mengasihi aku dengan sungguh-sungguh tanpa batas, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, yang paling berharga diserahkan Tuhan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, saudaraku, artinya perjanjian ini disahkan untuk Tuhan mengulangi, dan Tuhan bersumpah demi diriku sendiri. Itu artinya dimeteraikan. Sekali lagi, kalau saudara mengalami ujian, saudara harus mengerti satu hal ini. Di balik ujian itu, kalau saudara lulus, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ada peneguhan dari Tuhan tentang keselamatanmu, tentang kebahagiaanmu, tentang berkat-berkat yang kau nanti-nantikan. Ada meterai, ada peneguhan. Bersumpah demi diriku sendiri. Artinya kalau Tuhan sudah bersumpah,
Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, dia bersumpah demi dirinya, artinya nggak bisa berubah. Sudah bersumpah itu meterai. Jadi tatkala kita mengalami ujian, jangan lihat ujiannya. Ingat, kalau engkau lulus, ada berkat perjanjian yang luar biasa. Akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunan menjadi orang-orang hebat. Ini prinsip yang diterapkan di dunia, sekolah, kuliah, pekerjaan. Prinsip Alkitab ini berlaku umum. Bukankah prinsip ini terjadi juga di pekerjaan, di sekolah? Saudara setelah ujian lulus juara, saudara 3 besar. Ya, kalau kuliah cum laude, waktu wisuda pasti disebutkan. Ya, si A dengan IPK 3,9, wah tepuk tangan pasti saudaraku ya. Ya, yang lain-lain nggak disebut khusus karena ini lulusnya luar biasa cemerlang. Ya, begitu juga di dalam pekerjaan. Kalau berhasil ya dari target memasarkan produknya senilai 15 miliar itu tercapai, wah ada reward, ya ada bonus, dikasih rumah, dikasih mobil mewah. Itu prinsip-prinsip yang terjadi secara umum. Kalau prinsip yang umum saja saudara ngerti, mengapa kalau kita mendapat ujian dari Tuhan banyak orang Kristen yang nggak ngerti. Lemah, nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa. Lihat itu orang dunia, orang kuliah dipersulit oleh dosen pembimbingnya. Mereka tetap nggak putus asa karena mereka tahu kalau saya nanti selesai dengan cum laude ada kebanggaan, ada reward. Nah orang Kristen saya mau beritahu kalau orang dunia ngerti begitu, saudara harus lebih mengerti. Karena firman Tuhan lebih dulu mencantumkan di kitab Kejadian ini sebelum mungkin maaf ada guru, ada sekolah, ada mahasiswa belum ada dulu. Tapi prinsip ini yang Tuhan tanamkan itu dipakai oleh seluruh dunia. Dipakai dalam bidang pendidikan, dipakai dalam bidang pekerjaan. Prinsip ujian kalau lulus dapat kemuliaan. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi jangan pernah mundur. Jangan pernah patah arang. Tatkala ujian datang, seperti Abraham, tatkala ujian datang, dia tetap taat, tetap lakukan tugasnya, dan selesai ujian itu dia bisa melihat. Ya walaupun Abraham belum pernah dijanji, diberitahu sebelumnya kalau kamu lulus aku akan begini-begini. Wah itu bukan ujian namanya ya kan. Masa orang ujian diberitahu jawabannya, kan gak mungkin. Namanya ujian ya jawabannya gak ngerti. Ya saudaraku, puji nama Tuhan, kiranya tetap kuat setia, Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah lepaskan kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembalilah beraktivitas, hadapi tantanganmu, hadapi ujianmu. Engkau tahu kalau engkau lulus untuk dirimu pribadi, engkau menjadi orang yang cakap, inovatif, punya banyak solusi, tambah pandai, tetapi secara rohani engkau dapat reward, kemuliaan, peneguhan, perjanjian yang semakin kokoh. Engkau akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa kita. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye bye. Tuhan memberkati.